Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kepada Dewan Juri yang saya hormati dan hadirin sekalian, izinkan saya pada siang hari ini untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Niwayan, saya Papita Nariswari. Saya dari SMA Negeri 3 Denpasar, Bali. Di sini saya berperan sebagai pembicara satu dari tim pemerintah, akan menjelaskan tentang latar belakang, parameter, definisi, mekanisme, dan juga argumen. Nah, dengan mosi kali ini yang berjudul bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sebelum saya menjelaskan argumen saya, tentunya saya terlebih dahulu akan menjelaskan latar belakang pada mosi kali ini. Nah, tentunya di setiap tahun Indonesia ini menerima banyak sekali mahasiswa, bisa dari ribuan hingga ratus ribuan mahasiswa baru di setiap tahunnya. Nah, baru dari segala bidang dengan salah satu aspek pendukung, di mana penerimaan mahasiswa baru ini berdasarkan dengan tes minat dan bakat, atau bisa sering disebut dengan tes talenta bawaan yang diterima oleh siswa dari sejak kecilnya. Nah, di mana tentunya tes tersebut akan mengetahui bidang-bidang manakah yang akan diminati oleh calon-calon para mahasiswa ini. Namun tentunya di sisi lain ini ada juga pertimbangan dari tes akademik. Tes akademik ini tentunya sangat berperan penting dalam penerimaan mahasiswa. Namun tidak dipungkiri bahwa tes penerimaan minat dan bakat siswa ini juga penting. Jadi tentunya perlunya dibahas lagi mosi kali ini di debat kali ini yang berjudul bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai tes akademik ataupun nilai akademik lainnya. Nah, tentunya selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parameter. Di sini saya memberikan batasan bahwa penerimaan mahasiswa baru ini hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik, dan hanya mencakup pada perguruan-perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi, di mana definisi ini terkait ada 3 hal. Yang pertama ada penerimaan mahasiswa baru, di mana penerimaan mahasiswa baru ini adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangkaian menyaring calon-calon mahasiswa yang sudah lulus SMA atau sederajat untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Yang kedua, ada talenta bawaan, di mana talenta bawaan ini atau dikenal dengan Innate Talent Inventory yang didasarkan pada potensi bawaan yang bersangkutan, seperti tiap orang ini memang memiliki bakat bawaan dari lahir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai atau tes akademik, di mana nilai atau tes akademik ini merupakan psikologi yang dapat mengungkapkan apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual karena mengungkapkan kekuatan intelektual. Maka tinggi atau rendahnya nilai tersebut tentunya akan berhubungan dengan tingkat kecerdasan orang tersebut, baik itu tingkat kecerdasannya tinggi atau rendah ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih lanjut tentang mekanisme dalam debat kali ini, di mana mekanisme debat kali ini adalah penerimaan mahasiswa baru yang diutamakan adalah tes talenta bawaan atau yang sering kita kenal dengan tes minat bakat, bukan berarti bahwa nilai atau tes akademik itu tidak penting. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam argumentasi, di mana saya tentunya sangat setuju dengan mosi kali ini, di mana ada beberapa faktor pendukung kenapa saya sangat setuju dengan mosi kali ini. Ada 2 faktor pendukung, di mana faktor pendukung yang pertama adalah tentunya dengan adanya penyaringan mahasiswa dari tes talenta bawaan bukan pada hasil atau nilai akademik ini, tentunya bisa menjadikan tolak ukur untuk penerimaan mahasiswa baru yang memang memiliki talenta dalam jurusan tertentu. Nah, mengapa demikian? Karena tentunya tes talenta bawaan ini dapat menggambarkan kemampuan kognifikan dari calon-calon mahasiswa yang akan mendaftar kepada perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Dan tentunya karakteristik ini akan menggambarkan kemampuan karakteris mahasiswa dan juga minat secara kepribadian siswa tersebut, baik dia berminat dalam bidang kedokteran, hukum, ataupun lain-lainnya. Nah, tentunya hal ini dilakukan untuk mengetahui pilihan bagi para siswa-siswa dan siswi yang ada di SMA yang akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi sesuai dengan minat dan potensi yang mereka miliki. Dan tentunya oleh karena itu tes
tes talenta bawaan ini sangat penting untuk dilaksanakan dan sangat bagus untuk dilakukan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang argumentasi saya yang kedua, yaitu menjaring penerimaan mahasiswa, di mana tentunya tes minat dan bakat ini bisa menjaring potensi-potensi mahasiswa, di mana kita akan menghindari mahasiswa-mahasiswa yang tidak memiliki pengalaman dalam jurusan tertentu. Nah, ini juga didasarkan karena kita akan tahu calon mahasiswa tersebut lebih memiliki kehandalan atau keahlian dalam bidang apa dan kecenderungan memiliki potensi dalam bidang yang mana, atau bakat atau talenta yang berada di jurusan apa. Oleh karena itu tentunya penting sekali penjaringan calon mahasiswa baru melalui tes talenta atau tes minat dan bakat mahasiswa tersebut untuk menentukan bidang apakah yang memang sesuai dan cocok untuk dijalankan oleh mahasiswa tersebut. Nah, tentunya saya sangat setuju dengan mosi kali ini karena terdapat dua alasan tadi. Yang pertama, karena bisa menjadi tolak ukur dari penerimaan mahasiswa baru yang memang memiliki talenta dalam jurusan tertentu. Dan yang kedua, bisa menjaring penerimaan mahasiswa baru dengan potensi yang memang dimiliki oleh mahasiswa